sehingga saya bisa lulus di P3 seleksi P3K guru tahap pertama ini. Jadi ini ya perjalanan menuju ASN saya. Ini sebenarnya sudah saya tuliskan di blog saya juga. Mungkin teman-teman nanti boleh ya berkunjung di Bitly garis miring menuju ASN. Nah, jadi awal mulanya ini boleh ya sedikit bercerita dulu jadi biar jelas gitu nantinya. Jadi saya itu ketika awal menjadi guru tidak pernah menargetkan bahwa saya harus jadi PNS. Apapun status saya harus mengajar anak-anak. Jadi itu yang terpikirkan ketika pertama kali menjadi guru gitu ya. Jadi saya tidak terlalu menggebu-gebu, pokoknya harus PNS. Yang penting mengajar saya sudah bahagia. Tapi kemudian saya itu sadar gitu ya, dengan menjadi seorang ASN itu ada beberapa keuntungan yang bisa didapat. Salah satunya dalam pengembangan diri. Teman saya ada yang tidak jadi berangkat ke Australia ya setelah lulus seleksi program dari pemerintah Jawa Barat saat itu karena eh, tidak jadi berangkat karena belum ASN, kan sayang sekali. Makanya dari situ saya ubah mindset saya ya bahwa suatu hari nanti saya harus menjadi ASN. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah mengubah mindset bahwa saya akan menjadi seorang ASN. Nah, tapi perjalanan menuju ASN itu tidak mudah saya lalui, Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi mulai saya juga pernah mengalami beberapa tes CPNS mulai dari 2015 di Depok, kemudian 2018 di Kemenag, kemudian 2020 saya ikut tes CPNS untuk wilayah Purwakarta ya. Dan tahun ini baru saya ikut tes P3K. Ketika di Depok itu saya sebetulnya lulus passing grade hanya karena yang daftar ratusan dan cuma satu formasinya gitu ya. Saya belum berada di ranking 1 saat itu. Jadi saya harus mencoba lagi di kesempatan berikutnya. Di yang Kemenag ini ada tahun 2018 itu banyak soal-soal baru dan seingat saya memang tidak lulus di salah satu bidangnya. Kurang persiapan juga sih memang saya akui gitu ya meskipun sudah berlatih saat itu. Tapi masih ada tampaknya yang lebih rajin daripada saya. Nah, kemudian di 2020 saya ikut tes CPNS ini untuk wilayah Purwakarta. Saya berada di posisi keempat, tapi nilai saya sama dengan yang di posisi ketiga, di ranking ketiga. Nah, tapi di tahun 2020 ini ada kebijakan kalau yang seleksi CPNS itu bisa menggunakan nilai yang sebelumnya kalau lebih tinggi. Nah, karena kebijakan itu akhirnya bergeser lagi posisi saya dan saya tidak berkesempatan ikut tes yang kedua. Itu di awal tahun 2020 ketika anak saya juga baru berusia 2 tahun gitu ya. 2 tahun 2 bulan. Tapi di pertengahan tahun, nah ini saya terpanggil PPG gitu. Jadi ini mungkin memang sudah jalannya harus seperti ini gitu ya yang saya lalui. Jadi di PPG itu kan kami ya berlatih secara soal-soal pedagogik profesional juga gitu. Jadi saya pikir eh, itulah cara Allah mempersiapkan saya gitu ya untuk berlatih soal-soal pedagogik dan profesional. Karena di tahun 2021 terbuka kesempatan untuk tes P3K guru dan saya daftar di Subang. Alhamdulillah di sekolah saya SMP 1 Cikondew Subang itu ada formasi 1. Nah, dari perjalanan tersebut Bapak Ibu ya, setelah beberapa kali tes kemudian gagal ya. Nah, saya melakukan refleksi apa nih yang kurang, apa yang harus diperbaiki dan saya temukan dua hal penting yang mungkin ini juga bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang belum lulus di tahap pertama atau bagi rekan-rekan juga yang nanti akan mengikuti seleksi P3K di tahap kedua ya yang paling dekat ini. Jadi yang pertama itu kita harus perbanyak latihan soal dan yang keduanya adalah berdoa. Nah, di bagian yang pertama
pertama, perbanyak latihan soal. Ini Bapak dan Ibu apa ya istilahnya jangan sampai mohon tidak memandang sebelah mata seperti itu ya. Saya mah sudah terbiasa mengajar gitu, tidak perlu berlatih, nanti juga pasti bisa. Sudah ada afirmasi gitu ya, nggak perlu belajar pasti lulus gitu. Buktinya ada teman-teman yang misalnya dia sudah serdik ya, serdik itu kan dapat 100% nilai teknisnya, afirmasinya. Tapi kalau wawancaranya tidak lulus kan ya bisa tidak lulus juga seperti itu. Nah, makanya kita harus bersyukur nih ya dari PGRI itu wah bulan-bulan terakhir ini kan selalu mengadakan webinar bedah soal P3K gitu. Saya suka ikut kalau telat. Nah, saya suka baca tuh di blognya Bu Rita. Bu Rita kan rajin ya bikin resume dari webinar P3K ini gitu. Jadi makasih banget Bu Rita ya. Sama Ibu. Iya, Om Jai terutama gitu ya yang sudah mengadakan webinar-webinar P3K. Kemudian ada grup khususnya juga kan di PGRI ya. Nah, terus saya latihan soal itu tidak hanya dengan ikut webinar di Kemdikbud sendiri, itu kan sudah ada sebetulnya di awal tahun ini guru belajar ya khusus Sri P3K. Di sana ada materi, kemudian ada tryout gratis. Saya juga ikut di sana berkali-kali ikut TO. Kemudian kalau yang di Kemdikbud itu kan TO-nya pedagogik dan profesional. Bapak dan Ibu bisa ikut di sana. Sementara untuk yang manajerial, kemudian wawancara, itu banyak diadakan oleh berbagai pihak ya, termasuk yang kita lulus ya. Nah, kita lulus juga ada. Teman-teman juga bisa ikut. Atau di Telegram juga itu banyak. Saya juga ikut di sana. Nah, tiap hari kalau berlatih itu lebih bagus. Pokoknya saya yakin kalau hasil itu tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar. Jadi semakin banyak kita berlatih soal, maka insya Allah gitu ya, hasil terbaik yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian refleksi yang kedua ini terkait dengan berdoa. Saya sadar setelah beberapa kali tes gitu ya bahwa kekuatan terbesar itu sebenarnya ya ada di yang maha kuasa gitu. Kita tidak akan pernah mampu, pikiran kita mungkin tidak akan cerah ya dan lain sebagainya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya atau dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi teman-teman selain berlatih ya, selain berikhtiar, ini juga harus dibarengi dengan doa. Kalau saya, Bapak dan Ibu ya, ini rahasia saya. Jadi saya itu selalu menitipkan doa di dalam doa. Jadi ketika saya misalnya melakukan sesuatu yang baik, kebaikan, kemudian ada orang yang mendoakan, Budita semoga sukses ya, Budita semoga apa ya berkah dan lain sebagainya. Nah, ketika orang-orang yang kita tolong mendoakan kita, nah disitulah saya selalu menyelipkan doa, gitu ya, meniatkan dalam hati saya bahwa semoga gitu ya saya nanti lulus P3K. Jadi setiap ada yang mendoakan di dalam hati saya niatkan salah satunya supaya saya bisa lulus P3K. Seperti itu ya. Jadi semakin kita kan nggak akan pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi manfaatkan setiap ada yang mendoakan. Manfaatkan bukan manfaatkan ya maksudnya eh, ketika ada yang mendoakan gitu ya ya mari kita selipkan doa juga di sana gitu. Semoga kita bisa lulus P3K. Nah, selain itu ada ya waktu-waktu terbaik untuk berdoa itu juga silakan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Kemudian sebelum tes ini kalau orang tua masih ada, Bapak dan Ibu saya sarankan minta restu dari mereka. Ya kalau Bapak dan Ibu sudah berkeluarga, yang istri minta restu dari suami, suami minta restu ke istri, ke anak juga Bapak dan Ibu ya, karena anak pun kan rezeki ya. Siapa tahu gitu ya dari anak kita gitu ya, itulah jalan rezeki kita untuk lulus P3K. Seperti itu. Jadi digencarkan doanya, digencarkan lagi latihan soalnya.
Nah, dari dua hal ini ya, setelah saya tingkatkan mulai dari PPG profesional pedagogiknya sudah terus berlatih, di awal tahun 2021 juga saya sudah banyak mengikuti tryout, seperti itu dirutinkan ikut mengerjakan soal gitu ya, walau 1 minggu 1 kali. Pokoknya dirutinkan saja. Dan itu harus Bapak dan Ibu ya. Nah, hasilnya bagaimana? Alhamdulillah Bapak dan Ibu ya. Jadi eh, kemarin waktu tes pertama gitu ya, passing grade-nya untuk manajerial itu kan 130, wawancara 24, yang teknisnya 270 ya. Ini untuk IPA SMP. Dan nilai yang saya dapatkan bisa Bapak Ibu lihat ya di sebelah kanannya ya. Ini untuk manajerial saya dapat 187, dari nilai maksimum 200, kemudian wawancara 39, dan teknisnya alhamdulillah saya mendapat 335. Nah, sedikit bocoran Bapak dan Ibu dari tes seleksi tahap pertama itu banyak sekali teman-teman yang tidak lulusnya justru di teknis. Teknis, iya. Betul, iya, di teknis. Jadi eh, kalau teknis kan kembali lagi ke Bapak dan Ibu ya, karena Iya. sesuai dengan bidang mata pelajaran masing-masing. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu nih, yang kayak kayak IPA saja ya, Bu Rita, kalau Iya. di kabupaten saya Hmm. itu nilainya banyak yang kurang dari 200. Iya, benar, Bu. Itu 180, 160, Iya, benar. 110, seperti itu. Begitu pula Hampir dengan hampir di semua mapel, Bu. betul, betul. Iya, hampir di Nah, semua mapel. betul. Jadi hampir di semua mapel gitu ya. Saya tadi hari ini mendapatkan draft nilainya ya, Mm-mm. dari websitenya P3K, itu ternyata yang tidak lulus rata-rata memang di Di teknis semua mata teknis, iya, pelajaran. benar. Betul. Jadi sekalipun teknisnya sangat, kalau teknis sangat kurang, ada yang teknisnya kurang sudah mendapat afirmasi juga ternyata masih kurang gitu. Nah, Benar, Bapak, benar. jadi ini ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum belum tes, nah saya sarankan untuk ya mudah-mudahan sih sama ya, tidak maksudnya tidak terlalu jauh berbeda gitu dengan tahap satu. Jadi di teknisnya Bapak dan Ibu di soal-soal profesional, kalau IPA ya berarti materi-materi IPA seperti itu ya. Iya. Kemudian pedagogiknya kan umum berarti ya, tentang ya di webinar PKS PGRI lah, pokoknya dilihat-lihat lagi gitu ya, di website di blog Burita juga itu sampai ada link materi seperti itu, Bapak dan Ibu silahkan belajar sebanyak-banyaknya. Nah, eh, berlatih gitu ya. Kalau bisa sih setingkat yang lebih tinggi, minimal minimal gitu ya. Iya. Dan perhatikan kisi-kisi. Jadi kalau yang apalagi yang SD kan lumayan tinggi ya passing grade-nya Mm-mm. 320 itu. Iya, benar. Sangat ya yang SD gitu. Eh, dan matematik SMP itu yang meskipun rendah 220 gitu ya passing grade-nya, ternyata banyak juga yang nggak lulus di sana. Jadi pokoknya Bapak dan Ibu ya, eh, saran dari saya perkuat di bagian teknisnya. Soalnya memang karena literasi ya, dan hot seperti itu, satu layar komputer itu bisa penuh dengan soal begitu ya. Eh, Kalau Bapak dan Ibu sering ikut webinar APKS PGRI yang membahas bedah soal P3K, Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak terlalu apa ya shock seperti itu ya nanti ketika tes. Nah, jadi selain tadi ya diperkuat teknisnya, Bapak dan Ibu mohon eh, diupayakan belajar membaca cepat seperti itu. Meskipun memang kalau dalam waktu singkat eh, apa ya, mungkin perlu dilatihnya ekstra seperti itu. Tapi balik lagi, hasil itu tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar. Usaha saja pokoknya seperti itu ya, maksimalkan. Rajin-rajin baca, baca apa saja. Bapak dan Ibu misalnya sedang jajan, lagi ngemil gitu ya, baca komposisi makanan dan minuman Bapak dan Ibu gitu ya, seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal kecil, atau kalau ikut grup-grup ya yang belajar bicara atau belajar menulis dari PGRI,
itu kan suka banyak yang ngirim link-link blog seperti itu, silahkan dibaca juga gitu ya. Biar kita terbiasa membaca secara banyak. Nah, kalau Bapak dan Ibu terlalu apa ya, misal belum bisa nih belajar soal-soal sehari 1 jam gitu, silahkan dipecah terlebih dahulu. Pagi misalnya belajarnya 20 menit, nanti siang 20 menit lagi gitu ya, Iya. sore 20 menit lagi. Nah, Berarti pokoknya dipecah. iya, Gitu. mengatur waktu gitu Bu ya. Betul, betul mengatur waktu. Atau kalau tidak dari waktu, boleh dari jumlah soal. Pokoknya sehari Ada harus. latihannya. Betul. Nah, itu karena ini jangka waktunya tinggal sebulan lagi ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Saya sarankan sih setiap hari harus berlatih. Iya. Gitu. Nah, kemudian ini ya, saya sangat mengapresiasi sekali ya. Banyak sebetulnya yang berperan, tapi di sini untuk Kemendikbud tentu saja karena telah membuka kesempatan yang besar ya. Dari 1 juta guru yang diusulkan, yang di ACC kan 500 ya, bukan di ACC sih, dari daerahnya sendiri ya, itu yang mengusulkan sekitar 500.000. Dan di tahap pertama ini, ternyata formasi yang dilamar itu hanya sekitar 300.000. 300.000 lebih sih gitu ya. Jadi masih ada formasi-formasi kosong untuk diisi di seleksi tahap kedua ya. Kemudian tentu saja apresiasi untuk Kemdikbud juga karena sudah menyelenggarakan guru belajar Seri P3K ya. Di sana ada materi dan TO, kemudian ada modul belajar, termasuk yang kemarin ya kebijakan untuk guru-guru yang ikut seleksi P3K ada sampai penurunan passing grade. Dan ini tentu saja tidak terlepas dari peran para pengurus besar PGRI gitu ya. Selain mengadakan webinar soal P3K, kemudian mengadakan TO juga gitu ya. Ini terima kasih sekali gitu ya. Saya mungkin mewakili teman-teman juga yang di Subang dan seluruh Indonesia mengucapkan kepada Om Jai, terutama Pak Fajar dan tim ya, yang sudah menyampaikan aspirasi guru honorer gitu ya untuk pertimbangan passing grade ya. Kayak akhirnya kan sekarang itu muncul 3 Iya. kategori itu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih pada Kemdikbud dan PGRI. Semoga tetap jaya. Nah, amin. Kemudian Bapak dan Ibu, hikmahnya apa sih gitu ya? Kalau mungkin ada ya, saya ini sebetulnya antara senang dan sedih Bu Rita gitu ya. Iya. Senang karena lulus, sedihnya karena teman-teman masih ada ya yang belum lulus gitu. Kemudian ada juga saat tes itu ya saya melihatlah orang-orang yang Pak Fajar bilang 2 tahun lagi pensiun. Iya benar, gitu ya. berita-berita yang begitu Bu ya. Saya aja terharu. Betul, sungguh sangat menyayat hati. Iya, speechless. Iya, speechless sekali. Tapi saya selalu yakin gitu ya, dan Allah sendiri bahkan sudah mengatakan bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kita. Dan boleh jadi pula kita menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bagi yang belum lulus di tahap pertama ya, mungkin itu wah banyak yang down Bu Rita aslinya gitu ya. Iya benar Bu. Benar. Apalagi yang ikut apa di kelas calon penggerak seperti itu ya. Wah, gitu ya. Mereka saya jadi nggak semangat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu harus yakin gitu ya bahwa nah ini di penutup saya gitu ya. Harus yakin bahwa skenario Allah itu adalah yang terindah untuk kita. Jadi udah itu aja sih yang harus kita pegang gitu. Apapun yang terjadi nanti, pokoknya yang penting kita ikhtiar dulu, doa dulu. Apapun hasilnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Iya. Gitu. Baik aja Bu Rita dari saya. Baik, terima kasih Bu Dita. Ini sudah ada pertanyaan ya di kolom chat. Di sini ada pertanyaan Bu Dita, boleh tahu kisi-kisi IPA-nya? Oh, kalau kisi-kisi IPA itu bisa di-download ya. Nanti deh saya share insya Allah di grup P3K-nya ya. Ini P3K ya? Iya, atau lewat Bu Rita juga boleh ya. Betul, iya. Boleh. Itu disiapkan. Ada minta kisi-kisi ini Bu. Setelah itu ya ada di sini ya.
Bu Galuh, Bu Dita, maaf boleh tipsnya untuk soal wawancara? Nilainya bagus banget, hampir sempurna. Nah, gimana itu tipsnya, Bu? Ya tadi gitu ya, banyak berlatih gitu. Terus dari webinar APKS PGRI gitu. Kan ada rekamannya tuh ya di Ya, YouTube-nya benar. Pembangunan. Iya, sudah beberapa kali webinar PKS PGRI Oh, membahas tes wawancara ya, bagaimana cara menjawab pertanyaan ya, betul. memilih jawaban yang cenderung tepat ya, sangat Ya, tepat. cenderung tepat, betul. Nah, jadi eh, kalau saya sih berlatihnya jadi kalau kayak di Telegram misalnya, ya, Ya. itu jadi ada soal, nanti kita bisa tahu jawaban betulnya yang mana. Iya. Nah, Mungkin jawaban Ibu betul bisa sharing selain grup webinar ini ada grup khusus, grup IPA mungkin Bu ya. Siapa tahu guru-guru IPA di seluruh Indonesia ingin bergabung yang belum lulus tahap 1 ataupun mau mengikuti tahap 2. Kalau ada grup khusus IPA-nya ada Bu? kalau ya ada sih, ada di Telegram sebenarnya, tinggal cari aja kan gampang ya kalau Telegram Ya itu, benar-benar. search aja PP3K IPA seperti itu. Oh Nanti iya, itu tinggal masuk grupnya kayak baik. gitu. Berarti Nanti tinggal dilihat. iya. Atau Ya. kalau Bapak, oh iya, Bu Rita, ini untuk yang wawancara, Bapak dan Ibu, itu hanya 10 soal Ya. dan waktunya 10 menit. Oke. Nah, ini kemarin itu banyak yang kecolongan di sini juga gitu. Jadi terasa kok waktunya udah 10 menit gitu ya, udah beres. Padahal Berarti waktunya bisa di lebih didetailkan Ibu waktunya, masalah waktu untuk soal manajerial itu berapa waktunya biar sudah putus-putus ya. kalau yang teknis itu waktunya 120 menit ya untuk Teknis 100 soal. 120 menit dengan 120 soal, 100 120 soal Bu ya. Ya, 100 menit 2 jam. Nah, Ya, 100 120 soal. menit gitu ya. Oke. Jadi lumayan cepet juga. Dan wawancara itu 10 menit, Wawancara 10 menit 10 soal. ya, 10 menit 10 soal. Manajerial ini terdiri dari 2, ada sosiokultural, kultural kan ya. Iya. Dan yang Pedagogi. ya, bukan, kalau pedagogi kan masuk. Kan ya. Itu waktunya 40 menit atau 60 menit ya. Saya lupa kemarin Bu Rita. Iya, iya, iya. Ya nanti bisa diingatkan lagi mungkin oleh Bu Mae gitu ya. Iya. Tapi yang jelas jangan sampai ada soal yang lewat Bapak Ibu. Terus kalau ada yang sulit, jangan terpaku di situ. Iya. Karena Iya. ya, waktu kan terus berjalan. Benar. Dicatat saja nanti soal mana misalnya yang sulit, Ragu-ragu. Iya. dicoba atau ya, atau ragu-ragu. Tapi yang jelas itu saja dulu. Karena kalau manajerial sama wawancara ini kan poin terendahnya ya karena 1, 2, 3, 4 itu ya. Iya. Jadi memang tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah sebetulnya. Nilai sempurnanya aja Ibu ya. Ada nilai sempurna. Nah, kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu harus pokoknya banyak berlatih deh ya. Terutama di bagian teknis. Bu Dita dan Bu Rita, mohon izin saya share untuk ini ya, link YouTube. Iya. Bapak Ibu, baik, silakan Pak. Bisa melihat tayangan ulang. Jadi ada 12 seri. 12 seri webinar APKS PGRI yang membahas tentang P3K. Bapak Ibu lihat di kolom chat. Kemudian Bapak Ibu bisa menyimpan tautannya, bisa dibuka kapan saja, Bapak Ibu bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Ini adalah rekaman dengan narasumber Ibu Salama sebanyak 5 kali. Iya. Kemudian Pak Eko 5 kali, dan Bu Iriani 4 kali kalau tidak salah. Jadi ada 14 seri webinar APKS. Lengkap apa yang Ibu cari, apa yang Ibu butuhkan, bisa ditonton di sana. Asalkan Bapak Ibu meluangkan waktu, mau bersusah-susah payah sedikit untuk belajar, insya Allah akan menemukan jawabannya. Ya. Begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bajar. Terima kasih Bu Dita. Sambil
kita lanjut ke pemateri yang kedua, sharing pengalaman yang kedua bersama Ibu Maisaro MPD yang merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Lebak Gedong, Provinsi Banten. Bu Mai, kami persilakan. Terima kasih Bu Rita. Saya ini sepertinya pakai HP dulu ya, karena tadi ada kendala teknis ya. Di laptop kurang jelas suara saya. Bu Rita, karena saya di HP, tolong bantu share PPT saya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir di ruang Zoom ini. Tadi Bu Dita sudah menjelaskan dengan sangat ya, dengan nilai yang luar biasa. Pertama saya ingin berbagi pengalaman dulu mengenai ketika kemarin itu ketika saya melaksanakan tes, banyak sekali sebenarnya kendala yang saya hadapi ya. Yang pertama, ketika seharusnya saya jadwal tes di hari Selasa, di hari itu ternyata sekolah tempat saya tes itu mengalami kebanjiran. Jadi otomatis tempat tes saya itu harus diundur waktunya. Dan akhirnya saya pun dan teman-teman yang lainnya melaksanakan tes di hari Sabtunya. Nah, ini ada hikmahnya Bu Rita. Ya. Saya punya waktu 3 hari ke depan itu untuk belajar lagi, melihat siaran ulang YouTube dari melihat siaran ulang materi-materi yang sudah diberikan oleh Bu Salama, serta saya lebih banyak belajar di Telegram. Untuk pengalaman mungkin tadi Bu Dita sudah menjelaskan dengan sangat baik ya, bagaimana susunan soal yang sudah diteskan. Ada pertama itu kita melaksanakan tes MANSO ya, manajerial dan sosiokultural. Itu waktunya 40 menit. 40 menit dengan kalau tidak salah 50 soal ya, atau 40 soal begitu. Kemudian setelah itu 10 menit dengan tes wawancara yang lumayan, ternyata itu beda-beda Bu Rita. Ada sebuah pertanyaan yang hanya dijawab dengan setuju, sangat tidak setuju, tetapi ketika soal bagian saya itu jenis pertanyaannya sangat panjang begitu. Dan bukan merujuk pada jawaban setuju atau tidak setuju. Malah di saya soal yang seperti itu adanya pada soal manajerial, pada soal sosiokultural. Makanya kita harus betul-betul belajar dan harus betul-betul dipersiapkan ya untuk materi ini. Kemarin saya banyak belajar di Telegram, selain di YouTube ya, selain materinya Bu Salamah, Bu Iriani dan Mas Eko, saya banyak belajar di Telegram. Di situ saya bergabung dengan guru bahasa Inggris. Berarti memang bergabung di mapel masing-masing, Bu ya? Iya, betul. Bergabung di mapel masing-masing sehingga kita betul-betul belajar kompetensi teknisnya gitu. Itu sangat membantu sekali. Ya, meskipun soalnya itu sangat jauh berbeda ya. Karena kalau dari segi kisi-kisi itu sama persis dengan yang dijabarkan oleh teman-teman di sini di ruang P3K PGRI. Tetapi soal di Telegram itu memang sangat membantu karena secara tidak langsung kita belajar bagaimana menganalisis soal, bagaimana memecahkan soal, karena soalnya memang luar biasa Bu Rita. Jadi soal itu satu layar komputer penuh, kemudian model pertanyaannya itu analisis. Kita harus menganalisis dulu. Setelah dianalisis, yang ditanyakan itu adalah aplikatif gitu. Yang ditanyakan itu adalah penerapannya. Jadi benar-benar C5 dan C6-nya itu memang betul harus kita pahami begitu. Nah, di sini saya mungkin akan berbagi mengenai tips menjadi ASN P3K ya. Kalau tadi Bu Dita kan sudah menjelaskan dari sudut motivasi dan tata cara. Boleh dilanjut PPT-nya Bu Rita? Nah, langkah-langkah persiapan ya.
Yang pertama tentu planning, persiapan. Ini perlu saya katakan memang harus betul-betul matang ya persiapan kita, seperti yang sudah dijelaskan Bu Dita tadi. Memang harus banyak belajar membaca. Yang dipahami itu adalah memahami konsepnya. Karena dengan membaca pertanyaannya itu tidak mencari jawaban di dalam pertanyaan. Maksudnya tidak mencari jawaban di dalam teks, tetapi kita harus menyimpulkan keseluruhan gitu, menyimpulkan secara umum, secara global aplikasi dari teks tersebut. Jadi kita harus menyiapkan langkah yang tepat, harus menyiapkan perencanaan yang maksimal. Salah satunya dengan banyak membaca, dengan banyak berlatih soal. Dan alhamdulillah kemarin saya terbantu sekali nilai teknis saya itu karena bahasa Inggris yang tadinya 275 ya. 270, kemudian nilai saya memang hanya lebih sedikit ya, capaian saya hanya 280, lebihnya 10, tapi alhamdulillah masih aman Bu Rita. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Artinya bisa PG meskipun hanya lebihnya sedikit. Kalau tadi Bu Dita luar biasa sekali ya. Lebihnya banyak ya. Iya, luar biasa, keren Bu Dita. Ya. Kemudian yang kedua itu praying ya. Minta doa suami, istri, dan orang tua. Yang saya lakukan kemarin itu karena orang tua saya lagi sakit, kemudian saya memang betul-betul terbagi waktu ya Bu Rita dengan kegiatan mengurus orang tua di PGRI juga kan, di sekolah, dan persiapan untuk P3K juga. Tetapi mungkin karena saya memudahkan banyak orang, ya mungkin lewat perpanjangan tangan orang yang saya mudahkan ini, rezeki saya dari mereka saya bisa lolos begitu. Kemarin cerita saya ketika saya mau berangkat ini, saya mengunjungi orang tua saya, kemudian saya meminta doa, saya meminta maaf, dan saya betul-betul membasuh telapak kakinya gitu Bu Rita. Dan ini benar-benar seperti keramat, terasa sekali ya. Meskipun saya gagal tes di hari pertama karena kebanjiran, ternyata di hari Sabtu itu Allah benar-benar mudahkan saya. Jadi ketika yang lain satu ruangan tidak ada yang PG, alhamdulillah saya satu-satunya yang PG di situ, di ruangan itu gitu. Alhamdulillah ini benar-benar orang tua salah satunya ya. Ya, kekuatan doa itu benar-benar jangan ini ya, patut diacungi jempol begitu. Kemudian studying, yang ketiga itu belajar dengan maksimal melalui webinar, Telegram, dan aplikasi lainnya. Betul, ini perlu belajar karena kita membaca soal itu tidak hanya sekedar membaca, Bu Rita, tetapi betul-betul harus paham. Ini soalnya terkait apa begitu, pedagogiknya, indikator apa, itu yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak tahu konsep, betul kata Bu Salamah ya, kita tersasar begitu. Ibarat pertanyaannya ke Cirebon, tetapi jawabannya ke Bandung. Seperti itu kalau kita tidak tahu konsepnya. Kemudian yang keempat, doing. Kerjakan dengan kemampuan paling maksimal. Nah ini nih yang perlu diperhatikan, karena soalnya begitu panjang sekali ya. Kalau kemarin saya memang menyiapkan sebuah trik seperti ini, di teknis itu sebanyak 100 soal ya, 30 pedagogik dan 70 profesional itu, saya mengerjakan pertama itu yang nomor 40 dulu, 40 soal yang saya paling pahami, kemudian kita lari 30 ke pedagogik, nah sisanya yang paling sulit gitu Bu Rita. Jadi kita memang harus mentargetkan soal yang kita kuasai itu apa, kita pilih yang jawabannya itu paling betul, minimal kita mencapai PG begitu ya. Kemudian sisanya itu kita pergunakan untuk soal yang sulit. Kemarin ketika saya mengerjakan yang teknis, itu alhamdulillah ada sisa waktu 10 menit. Jadi 10 menit dari 100 soal itu, saya rasa itu udah maksimal sekali ya. Betul-betul harus membaca cepat. Jadi 10 menit itu kita bisa flashback.
bisa membaca ulang gitu. Ini jawabannya sudah cocok betul belum dengan pertanyaannya. Jadi betul-betul harus disiasati cara menjawab soal. Cari yang termudah, kemudian kita memang harus memegang target, bagaimana bisa dari 100 soal itu kita harus memegang 54 minimal yang betul. Dan itu harus dipersiapkan dengan matang. Kemudian thinking, yang kelima itu thinking. Kerjakan dengan penuh konsentrasi. Ini Bu Rita, ujian CPNS dengan P3K ini sangat berbeda ya. Kalau saya 3 kali tes CPNS, alhamdulillah tidak rezeki karena selalu kalah di urutan ranking gitu ya. Saingannya dengan yang Serdik lah, dengan yang lain-lain lah begitu. Kalau di CPNS itu kita tidak bisa ngobrol satu sama lain, tetapi karena P3K ya kita tuh terganggu dengan teman yang di depan, yang di belakang, yang memang sangat berisik begitu. Kalau kita tidak konsentrasi, ya soal itu tidak mudah kita pahami. Jadi apalagi bahasa, Bu ya. Iya, apalagi bahasa itu kan luar biasa, satu layar itu. Reading skill-nya yang diutamakan. Iya, betul. Dan harus tahu gitu ya, kunci dari pertanyaan itu apa begitu. Kemudian goals, raih nilai dengan skor maksimal. Itu yang barusan saya jelaskan. Dari 100 soal itu kita harus targetkan soal mana saja yang paling kita kuasai, kemudian kita didik soal itu untuk kita jadikan pegangan bahwa dengan soal yang saya anggap benar, saya akan passing grade seperti itu. Ya. Boleh selanjutnya Bu Rita? Baik. Nah, ini trik menjawab soal. Yang pertama itu understanding, pahami soal dengan baik. Ini perlu sekali ya untuk Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia yang mudah-mudahan lolos semuanya di tahap 2. Amin. Kalau kita tidak paham konsepnya, kita tidak akan tahu pertanyaannya ini kemana. Dengan selain butuh konsentrasi, kita harus betul-betul paham konsep pertanyaan ini tujuannya kemana. Jadi kita harus harus memahami soal jenis pedagogik itu indikatornya apa begitu. Kemudian yang kedua reading. Nah ini memang ya jika tidak cinta literasi, memang dengan membaca soal yang satu layar itu memang pusing loh Bu Rita. Iya benar. Sudah boring dulu ya. Sudah boring. Iya betul. Kalau kita tidak terbiasa membaca, betul-betul. Jadi harus betul-betul dibaca dari awal sampai akhir, tidak bisa disimpulkan saja gitu. Kemudian yang ketiga itu key answer. Cari kata kunci dari pertanyaan tersebut. Kan kalau pengalaman saya, karena saya basicnya bahasa ya, bahasa Inggris kan memang sudah jelas kan, yang ditanyakan itu adalah struktur teksnya, kemudian teks fungsionalnya, kemudian unsur gramatikalnya. Kalau kita sudah paham itu, sebenarnya akan lebih mudah sih. Karena mungkin saya ini di kabupaten juga, maksudnya di Wilby, tim penulis soal. Jadi alhamdulillah gitu, cara memahami soal itu karena sudah terbiasa, alhamdulillah gitu bisa saya tangkap dengan cermat gitu. Bisa saya konsep dengan baik begitu. Berarti memang memahami konsep ini penting banget Ibu ya? Iya betul. Iya betul, memang harus harus kita pahami konsepnya seperti apa. Untuk bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan memang ada satu soal yang tidak perlu dibaca, tetapi kita harus tahu bentuknya begitu. Iya benar-benar. Kemudian nomor 4 itu choose the best answer. Tentu ya, pilih jawaban yang paling baik. Karena Bu Rita, dari A, B, C, D itu jawabannya memang sangat mirip-mirip begitu. Nah ini kalau kita tidak jeli, kita juga bisa down di sini. Jebak ya? Iya, memang banyak jebakan. Dan perlu saya ungkapkan ya, soal P3K itu jauh lebih sulit dari soal CPNS.
Saya 3 kali CPNS, tetapi dengan melihat soal P3K benar-benar merasa kewalahan begitu. Boleh selanjutnya, Bu Rita. Baik. Tidak mau? Oh, maaf. Ya, ini Bu ya. Masih di sini ya slide-nya. Tadi slide-nya di sini. Choose the best answer. Sekarang yang ini. Create a good score. Oh ya, ini. Create a good score. Kita harus menciptakan skor yang paling bagus ya. Ini ada 3 yang saya praktikkan kemarin. Yang pertama itu choose the simple questions. Pilih jawaban yang paling sederhana. Karena dari 100 soal itu, 70 soal profesional itu tidak semuanya teks panjang. Jadi ada teks reading, readingnya itu 30 soal itu memang reading panjang, ya seperti naratif, deskriptif, prosedural. Nah, kita cari dulu jawaban yang paling mudah seperti teks recount gitu, teks notice dan lain-lain. Maksudnya berarti pilih soal yang sederhana dulu ya Bu ya? Maksudnya ya. Iya betul, pilih soal yang sederhana dulu supaya karena kita juga harus menyeimbangkan dengan waktu. Ya. Karena kalau tidak begitu ya tentu kita kebablasan, waktu tidak terkejar, soal berarti tidak kita capai. Memang kita sendiri yang mengatur bagaimana cara menjawab, mensiasatinya ya benar. Bagaimana cara menjawab, mensiasati waktu dan menjawab jawaban yang paling bisa kita kerjakan, pahami. Bisa kita kerjakan. Yang kedua, don't miss a questions. Jangan lewatkan satu pertanyaan pun. Ya, meskipun salah, tetap kalau terlewat ini fatal sekali. Meskipun sangat sulit, insya Allah ada jawabannya. Yeah. Kemudian manage the time well. Nah, kita harus mengatur waktu dengan baik ya. Karena soal seperti itu dengan penguasaan yang harus betul-betul dalam, kita harus menyesuaikan antara membaca soal dengan melihat waktu. Karena untuk teks bahasa Inggris itu, satu teks itu bisa dibaca, kalau kita baca total itu, bisa 2 menit itu Bu Rita. Belum kita mikir cari jawabannya gitu. Itu satu soal baru ya? Iya. Memang sih satu teks itu untuk 10 soal, tapi kan karena gantian ya layarnya, jadi kita harus putar balik gitu, klik ke kanan, klik ke kiri gitu. Itu yang bikin kita nggak bisa milih soal langsung, misalkan klik ada nomor berapa yang belum gitu Bu? Bisa, ada di layar atas itu ada. Kita bisa klik, jadi nanti yang belum hijau ada ya? Yang belum jawab, ya seperti itu. Boleh lanjut? Nah, take your dream. Nah, ini yang pasti ya, untuk mencapai mimpi itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Saya lulus di P3K ini setelah melewati 3 kali tes CPNS yang belum rezeki, dan alhamdulillah rezekinya ternyata di sekolah saya sendiri. Yang pertama itu harus bersabar. Saya jadi guru honor itu 12 tahun dari 2009 loh Bu Rita. Iya, luar biasa. Ketika saya masuk semester 2 mahasiswa ya, mahasiswa S1 semester 2 saya mulai mengajar. Banyaklah pengalaman mengajar saya 12 tahun. Di tahun ke-12 ini alhamdulillah Allah mentakdirkan saya menjadi ASN gitu. Jadi harus bersabar. Iya. Berdoa melalui proses yang panjang juga Bu ya. Betul, tidak ini ya, maksudnya tidak sekali tes langsung lulus, tidak seperti itu. Tidak seberuntung orang yang baru lulus langsung dapat itu Bu ya. Ini prosesnya panjang ya. Betul sekali Bu Rita, makanya kadang cemburu ya sama fresh graduate gitu. Harus bersabar dengan banyak berdoa, optimis atas hasil yang terbaik. Kemudian yang kita lakukan adalah berserah. Kita harus pasrah pada Allah, pada yang kuasa, apapun hasilnya, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Saya ini kali ketiga baru lulus ya, Bu Dita kali keempat baru lulus, dan memang harus kita persiapkan. Saya kelima baru lulus.
Tuh, alhamdulillah ya Bu Rita ya. Jadi memang Jadi prosesnya panjang. harus berproses ya. Tidak Ya, ada yang benar. jadi nggak ada yang instan di dunia ini Bu Rita. Iya. Karena Dengan proses yang panjang itu kita lebih siap, Ibu ya. Insya Allah betul siap. sekali. Karena yang instan-instan itu tidak enak. Mie instan lama-lama bikin kembung, begitu ya. Ya, benar. Kemudian yang ketiga, bersedekah ya. Ambil energi kebaikan dengan bersedekah, karena sedekah itu menarik pintu rezeki kita. Ini saya rasakan sekali ya. Saya tidak kaya, tetapi saya bisa bersedekah lewat ilmu gitu. Dengan orang yang saya bantu, kemudahannya berbalik kepada saya. Jujur kemarin itu menjelang hari tes, 2 hari menjelang tes itu, saya menggarap satu tesis yang besoknya itu harus sidang. Mungkin karena salah satu doa dari beliau juga ya, saya bisa lolos gitu, karena saya memang memudahkan orang lain. Sedekah dengan ilmu yang saya punya, begitu Bu Rita. Nah, boleh selanjutnya. Nah, ini sebagai penutup ya, apabila Bapak Ibu sudah sukses, jangan lupa orang tua. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa, tanpa orang terdekat kita bukan siapa-siapa. Ketika kita sudah semakin tinggi, maka kita harus merendah ya. Kita harus merendah, karena sebenarnya ketika kita meninggi itu bukan jabatan yang tinggi, tetapi tanggung jawab kita itu lebih tinggi, begitu. Ikuti ilmu padi, Bu ya. Iya, seperti ilmu padi semakin menunduk semakin berisi, seperti ilmu pohon semakin tinggi semakin meneduhi gitu. Kita harus makin merendah serendahnya, karena sumbu paling rendah di dalam bumi itu adalah intan dan berlian, berkilau dan elegan. Jadi tetap kita harus mawas diri, tidak boleh sombong. Ya, saya doakan semuanya Bapak Ibu sukses ya. Yang paling penting harus memahami soal dengan baik, kerja keras yang baik, serta doa. Doa, usaha, insya Allah betul kata Bu Dita tadi, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Iya. Selalu ada hasil yang maksimal apabila kita berusaha maksimal. Iya, sepakat. Hanya saja berbagi sedikit tips ya yang saya alami. Mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu hebat di grup ini dan semuanya. Ya, mungkin itu saja Bu Rita. Baik, terima kasih Bu Mai. Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan sharing pengalaman dari 2 narasumber. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, untuk bisa open mic ataupun bisa melalui kolom chat ya. Nah, di sini ada pertanyaan Bu di kolom chat. Di sini ada Pak Riko Effendi. Bu, untuk soal apakah boleh diacak kompetensinya seperti mengerjakan wawancara dulu, bisa dijawab Bu Mai ataupun Bu Dita. Boleh saya, Ya, silakan. Saya bantu jawab ya. Ya. Untuk soal seperti yang saya jelaskan tadi ya, pilih yang paling sederhana. Nah, itu berarti kan kita bisa menyesuaikan. Tidak harus dari 1 sampai 40, tapi kita bisa pilih yang paling mudah seperti apa gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita harus punya target, dari 100 itu kita harus memegang soal benar sebanyak 54. Lebih bagus kalau 60 begitu. Ya. Oh, berarti kita sudah punya pandangan Bu ya, kita apakah semua mapel Bu yang harus 54 benar? Apa khusus bahasa Inggris? Rata-rata sih, rata-rata. Ya, ini 100 soal ya. Karena passing grade pedagogi. Iya, benar. Pedagogi, kemudian 70 profesional. Berarti jadi kita memang rata-rata sudah itu. Iya, berarti ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri harus 54 minimal ya, berarti pilihlah soal-soal yang termudah dulu yang dianggap mampu untuk mengerjakannya. Tambahan Bu Rita boleh ya? Bu Dita? Ya, jadi untuk nanti tes itu kita nggak bisa acak mengerjakan teknis dulu, kemudian wawancara, misalnya baru manajerial, karena
nanti yang tampil pertama itu manajerial dulu. Jadi seluruhnya akan mengerjakan manajerial. Ketika diklik ya masuk ya, kan ada token seperti itu kan, sistemnya seperti ANBK. Badan itu ikut mengawasi atau ikut lihat pelaksanaan ANBK mungkin sudah tidak asing ya. Oh begitu. Ya. Betul. Nah, jadi kalau sudah selesai yang manajerial seperti itu menunggu sekitar waktu sekitar 10 detik itu ya, atau 1 menit. Oh iya, ya 1 menit itu baru kita bisa berpindah ke yang wawancara. Jadi bisa take a break terlebih dahulu mungkin ya. Baru kalau yang wawancara juga sudah selesai 10 menit, yang terakhir itu teknis. Tapi saya pikir urutan itu sudah sangat ini sih, karena nggak kebayang kalau teknis terlebih dahulu pasti udah berarti sudah secara psikologi sudah dipikirkan oleh panitia. Betul, iya. Jadi urutannya seperti itu, manajerial dulu, kemudian wawancara, terakhir teknis. Berarti begitu ya Bapak Riko pertanyaannya. Jadi memang urutannya sudah manajerial terlebih dahulu, setelah itu take a break, baru masuk ke soal berikutnya. Wawancara dulu, iya. Tapi dalam tes wawancara itu Bapak Ibu bisa memilih soal yang termudah dulu terlebih dahulu, itu bisa memilih Bu ya. Cuma urutannya harus dilalui berdasarkan urutan yang sudah ditentukan panitia. Ya. Baik, di sini dari Bu Sri Yuningsi, Bu Dita atau Bu Rita, mohon penjelasannya. Saya dari sekolah swasta, tesnya tahap 2. Yang saya masih bingung, saya lihat di formasi daerah Kota Bekasi tersedia hanya 3 SMP negeri yang membutuhkan guru IPA. Bagaimana ya kalau andai formasi tersebut sudah tidak ada karena sudah terisi dari guru yang lulus tahap 1, bagaimana saya mau pilih formasi? Atau Bu Dita atau saya yang mau? Silakan Bu Dita kalau bisa memberi masukan. Boleh. Jadi di tahap 2 ini memang yang swasta dan lulusan PPG itu sudah boleh ikut tes seperti itu ya, untuk mengisi formasi-formasi yang masih kosong seperti itu. Kalaupun nanti kan ada jadwalnya ya. Nah, kalaupun sudah terisi, biasanya itu ya tidak akan bisa diklik lagi ketika memilih formasi seperti itu. Kalau yang di tahap 1, Bu Rita gitu ya, jadi ketika sudah ada guru yang, kalau tahap 1 kan fokus ke guru induk dulu ya, di sekolah induk seperti itu. Kalau ada guru dari sekolah induk yang daftar, sekolah lain nggak bisa daftar. Kalau yang kedua ini bebas gitu ya. Nah, jadi memperebutkan yang masih kosong. Kalaupun sudah terisi ya sepertinya akan menunggu tahap 3, karena tahap 3 itu boleh lintas kabupaten kalau tidak. Iya, lintas kabupaten. Oh, gitu. Lintas instansi juga Bu ya? Iya, betul. Lintas instansi. Jadi yang tahap 2 juga sudah bisa ya lintas instansi, kecuali yang kecuali dari SD ke SMP gitu. Kalau misalkan tahap 3 bisa dari SMP ke SD misal begitu ya. Baik. Jadi bagi ibu yang berada di sekolah swasta, jika sekolahnya misalkan formasi di kabupaten itu sudah terpenuhi, berarti hanya bisa menunggu di tahap 3 ya, melihat formasi di kabupaten lain. Kalau misalkan sudah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, ibu bisa memilih sekolah di kabupaten tersebut yang masih kosong. Ya, seperti itu ya. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Bu, mohon maaf bagi tips menjawab soal wawancara. Untuk wawancara, berbagi tipsnya. Mungkin tadi pertanyaan sudah ada di atas juga ya. Tapi masih pengen minta tips ini, Bu. Karena nilai sempurnanya itu yang membuat penasaran gimana sih tipsnya bisa menjawab tes wawancara itu. Gimana, Bu? Kalau saya tadi gitu Bu Rita, perbanyak berlatih soal dan TO gitu. Jadi ketika kita ikut TO itu, kita kan biasanya penyelenggara TO itu akan memberitahukan mana sih jawaban yang memiliki skor paling tinggi gitu. Nah, jadi dengan seperti itu, dengan terus berlatih, kita kan akan otak kita itu karena berulang berlatihnya akan merekam jawaban yang idealnya. Gitu. Jadi kalaupun saya itu TO mencoba dari berbagai penyelenggara gitu. Jadi kan kadang soalnya ada yang berbeda seperti itu. Jadi
jawaban saya ini ada di kisaran berapa sih gitu ya. Kalau antara 4 dan 5 itu kan masih aman. Tapi kalau masih banyak tiganya, nah itu saya akan terus berlatih. Jadi Iya. itu ya, Iya. jadi latihan soalnya menggunakan soal-soal yang diberitahukan gitu ya, jawaban idealnya yang mana. Lebih bagus lagi kalau sering ikut TO gitu. Ibu ikut TO-nya di mana, Ibu? Ikut TO-nya tryout-tryout-nya itu bisa dikasih tahu linknya atau apanya? Saya yang kita lulus juga ada ya yang Ya, TO yang pernah mengadakan ya. Pernah ikut ya, Bu ya? Iya. Berarti ya. memang tidak dipungkiri pengaruh dari kita lulus, banyak dari peserta webinar APKS ketika kita lulus membuka TO gratis, itu peserta kita banyak yang mengikuti dan mereka juga menganggap bahwa kita lulus ini luar biasa soal-soalnya dan sangat membantu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui dari program kita lulus, di sini kan ada pertanyaan dari Bu Nita Pema, ada bukunya untuk kisi-kisi PGSD. Saya sarankan jangan ragu untuk ikuti program kita lulus karena Bunda Salama itu sangat kompeten sekali untuk di bidang PGSD. Sudah saya ajukan jempol kemarin, kebetulan pada hari Rabu kita mengundang kembali Bunda Salama dan hampir setiap soal-soal yang dibahas dinyatakan dari peserta bahwa soal yang Bunda Salama bahas itu keluar di soal P3K PGSD. Ya, jadi malam ini Bu Rita, ini ceritanya Bu Rita, Bu Dita, dan juga Bu Maisaro ya, serta Bapak Ibu guru yang lain, atas izin Om Jai, hari ini kita hadirkan nih teman-teman dari kita lulus, ada Mas Surya, kemudian banyak yang tanya itu Pak, setelah jadi mari sama-sama kita hadirkan si pelakunya ya, pelaku yang ngomporin orang-orang untuk ikut kita lulus dan sukses gitu ya. Nah ini Mas Surya, selamat malam Mas Surya. Halo Mas Surya atau teman-teman dari kita lulus. Tadi ada ya, Pak halo. Surya kemana halo ya, Pak. Pak Surya? Oh, ada. Halo Om Jai. Ya, silakan Mas. Ya, oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya tadi mendengar banyak sekali cerita-cerita dari para yang mengikut tes di PPPK ini. Sekaligus juga saya ingin men-share juga bahwa dari kita lulus juga siap membantu teman-teman dari PGRI, terutama yang hadir di sini, agar bisa seperti teman-teman yang sudah lulus pastinya. Yang seperti Mas Fajar tadi bilang gitu loh, bahwa dari kita lulus ingin mengambil challenge untuk tidak bertanggung jawab pada saat Anda lulus. Seperti itu. Gitu loh. Ya, betul. Ingin menerima tantangan itu, mengambil tantangan bahwa kami bersiap untuk tidak bertanggung jawab pada saat Anda lulus. Dan untuk itu, saya juga ingin mengajak teman-teman yang hadir di sini, yang mungkin ingin mempersiapkan untuk tes gelombang keduanya, bisa bergabung bersama kami, di mana di tempat kami, teman-teman ketahui ada guru yang luar biasa sekali, ada Bu Salama, yang mengajar di kita lulus untuk persiapan tes P3K gelombang kedua ini. Ya. Dan teman-teman saya juga saya rasa sudah share di kolom chat bagaimana teman-teman yang hadir di sini untuk bergabung di kelas kami, karena saat ini kita ada program Super Promo Week, ya Super Week ini yang harganya juga cukup fantastis, murah, di mana teman-teman juga bisa bergabung langsung besok atau paling lambat Senin. Dan untuk keterangan lebih lanjutnya bisa lihat di kolom chat, di mana teman-teman saya ada Mbak Nanda juga dan juga ada Mas Ando sudah share untuk link ke bank lulusnya. Atau teman-teman bisa catat ke 0858 8000 6500. Nanti saya materinya juga mungkin share. Bisa di-share Mas Surya. Ya. Jadi mungkin kalau hanya penjelasan kurang begitu bisa dipahami dengan baik ya, tapi kalau Mas Surya bisa share materinya secara audio visual mungkin bisa dicatat atau di-capture sama teman-teman. Iya, pasti. Mungkin ya nanti saya terus terang lagi ada di luar karena untuk pengurusan Pilkades nih, untuk besok kebetulan besok ada Pilkades di area saya dan saya ditunjuk
untuk membantu. Jadi mohon maaf sekali. Tapi nanti teman saya coba untuk share di grup. Kita sudah masuk di grupnya PGRI. Nanti kita akan share di situ. Baik. Ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Surya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Bu Sri Yuningsi. Bu Rita, kalau guru IPA SMP punya Serdik IPA, apakah kalau daftar ke PGSD, Serdik IPA-nya diperhitungkan? Bu Rita bisa bantu jawab? Kalau menurut saya masih diperhitungkan, Bu ya? Iya, masih. Iya. Jadi walaupun Ibu daftarnya ke SD, kalau Ibu sudah Serdik, itu otomatis sudah bisa pasti diperhitungkan karena kan Ibu sudah Serdik. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui open mic kami persilakan untuk sharing pengalaman guru SD. Nanti mungkin Om Jai bisa mempersiapkan narasumber dari pengalaman guru SD yang telah berhasil. Di sini ada Bapak Sudarto menginginkan sharing pengalaman untuk guru-guru SD. Kalau untuk guru-guru SD, ini kebetulan memang P3K itu Bunda Salama sering selalu share berapa banyak peserta dari yang mengikuti kita lulus dengan nilai yang maksimal. Bu mau tanya, Bu. Maaf, ya? Assalamualaikum. Ya, saya Sudarto. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, itu tadi yang terakhir malah saya baru dengar, itu yang IPA itu bisa mendaftar ke SD. Ya. Saya mendengar benar ada Ibu. Karena sepengetahuan kami atau sepengetahuan saya itu kalau mata pelajaran apakah benar bisa masuk SD, Bu? Mungkin nanti kalau memang benar saya bisa sharing ke teman-teman di sini. Bahasa Inggris mungkin bisa juga. Kalau bahasa Inggris ini tidak, Pak. Yang guru IPA itu bisa. Guru matematika bisa ke SD, itu bisa, Pak. Tapi kalau guru bahasa Inggris tidak bisa. Oh iya. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah ya, berbahagia sedikit berbagi kebahagiaan saya. Alhamdulillah guru SD. Jadi alhamdulillah kemarin lulus passing grade untuk wawancara itu sempurna. Alhamdulillah. Pak, boleh dinyalakan? Silakan, Pak. Boleh kameranya dinyalakan, Pak. Sharing pengalamannya. Oh, di sini. Oh, berarti maksud Bapak Sudarwoto ini ingin sharing pengalaman untuk guru SD, bukan bertanya. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi alhamdulillah ya untuk seumuran kita 35. Saya sudah mendekati ke 50 ini, hampir 50 lah, tinggal beberapa bulan lagi nih. Jadi untuk baca, belajar dan lain-lain nyangkutnya udah susah seperti mengukir di atas air begitu loh. Tapi ya jangan dan belajar terus dan pengalaman yang sudah kita miliki ini dieksplor lagi, diulang lagi seperti itu. Iya. Nah, terus tadi saya ada sedikit bahwa di wawancara itu kan ada 10 menit ya. Iya. Di saya tidak melewati atau memilih soal yang mudah dulu. Karena itu keburu dengan waktu. Kalau membaca sekian detik atau sekian menit akan hilang waktu. Jadi saya sendiri itu mana yang mendekati benar atau benar ini menurut keyakinan saya jawab dulu. Karena nanti ketika waktu habis saya sudah punya jawaban. Nah di situ kan dibagi kertas coret-coret. Nanti kita catat jawaban nomor berapa tadi yang kita ragu. Nah nanti kalau sudah selesai waktunya masih ada, baru kita klik lagi nomor yang tadi gitu. Bagi saya gitu, apalagi teknik Bu itu. Aduh, saya kemarin itu sampai 4 kali komputer mati lab. Kemudian saya pindah alhamdulillah karena terbantu oleh afirmasi alhamdulillah bisa dan lebih berbahagia. Ya, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Ikut berbahagia, Pak. Juga lolos. Jadi saya lolos, anak saya lolos itu merupakan syukur luar biasa. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Ya, penantian panjang Bapak dibantu dengan anak Bapak juga ikut lulus ya. Ya, karena saya memikirkan anak saya mending nggak lulus, tapi anak saya lulus. Ya, tapi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Selamat Pak Sudarwoto ya atas lulusannya. Saya juga ikut bahagia dan gembira. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ibu Eni Ratnawati.
Bu Rita, untuk guru swasta yang tidak tahu formasi di negeri, nantinya bagaimana ya? Apakah ada kemungkinan lulus? Jika lulus PPK, penempatannya di sekolah swasta sendiri atau harus cari negeri ya? Iya. Jadi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang berada di sekolah swasta, ini bisa mengikuti. Kalau Bapak Ibu, Bu Dita ada di tempat, Bu Mai? Ada. Ya, ada. Ya. Kalau untuk guru itu walaupun dia di sekolah swasta, dia tetap mendaftar dari awal ya Bu ya? Iya. Iya, betul. Ya, jadi Ibu tetap, kalau Ibu sudah mendaftar dari awal, nanti Ibu bisa mengikuti di tahap ketiga ya. Iya, begitu ya Bu. Tahap kedua nih yang sekarang. Ya. Nah, jadi kalau Ibu sudah mendaftar, syaratnya Ibu sudah mendaftar terlebih dahulu. Tapi kalau Ibu belum mendaftar, Ibu tidak bisa mengikuti. Iya, jadi dari awal guru swasta ini seharusnya sudah mendaftar juga ya Bu ya? Betul. Jadi nanti sekarang itu tinggal pilih formasi, dan formasi itu biasanya sudah otomatis ada di nanti di linknya yang SSC ASN itu. Jadi kalau kayak saya misalnya guru IPA ya, saya hanya bisa memilih di formasi sekolah induk saya. Gitu. Saya tidak bisa ke sekolah lain, itu sudah otomatis di sistem dibuat seperti itu. Gitu Ibu Eni. Yo, Bu Eni sudah mendaftar tapi tidak tahu formasi. Berarti nanti ketika ini gelombang kedua dibuka, Ibu tinggal membuka lagi. Nanti di sana ada terlihat Ibu bisa mendaftar di sekolah mana saja, ya? Betul. Tinggal ditunggu ya, Bu. saja. Ini untuk Kota Tangerang alhamdulillah sudah bisa dibaca formasinya ya. Udah. Oh iya. Pengumuman kalau yang di kota mana Pak? Tangerang. Tangerang ya. Ya. Udah dibagi yang lulus tidak lulus, dan formasi yang masih ada itu sepertinya sudah ada. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Mohon izin bertanya, apakah yang sudah memenuhi passing grade melalui afirmasi, namun kalah di perankingan, masih berlakukan nilai tes tahap 1 untuk tes di tahap 2? Nah, kemarin dari Pak Menteri mengatakan begini ya, kalau Bapak Ibu yang sudah lulus di passing grade, tapi kalah di perankingan, Bapak Ibu bisa ikut dan bisa tidak ikut untuk di tahap kedua. Ya, jadi Bapak Ibu boleh ikut dan boleh juga tidak. Nah, kalau saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu ikut. Karena apa? Karena nanti siapa tahu saingan kita nilainya lebih tinggi, ya Bu ya. Betul. Jadi Bapak tetap nanti walaupun Bapak Ibu lulus passing grade, nanti di tahap kedua juga di ranking kembali. Iya. Ya, tapi Pak Menteri juga mungkin ya, karena di yang tahap 2 ini tentu peserta yang ikut bisa lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi karena memang ini lintas instansi soalnya. Lintas instansi dan mulai dibuka untuk sekolah-sekolah swasta yang sudah terdaftar. Begitu Bapak Ibu. Iya. Jadi yang lulusan PPG. Iya. Kalau passing grade-nya masih mepet-mepet, sebaiknya ikut lagi. Betul. Bu Rita, ya? Boleh saya share ini poster ya, silakan, yang Pak Surya. saya punya sebentar ya Bu Rita ya. Silakan Pak Surya. Coba saya share ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini adalah tadi promo yang kita lulus punya untuk minggu ini dengan Senin jam 12 siang, Super Week promo ini, di mana mungkin kita ada kelas live kelasnya, yang guru kami itu adalah Bu Salama, mungkin bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan tes gelombang kedua. Dan juga kemarin saya juga ada berbicara sama Mas Fajar mengenai rencana mau bikin webinar lagi, SKS webinar untuk teman-teman semua dari PGRI, terutama yang PGSD ya, sekali lagi untuk yang PGSD, hari Sabtu, rencananya untuk Sabtu depan. Nanti untuk konfirmasi detailnya nanti kita akan infokan secepatnya. Gitu. Ya, Sabtu tanggal 16 ya, Mas Surya ya. Ya, Sabtu tanggal 16. Ya, sudah. Ya, Sabtu tanggal 16. Nanti mungkin Senin kita bicara lagi ya Mas Fajar ya untuk detailnya Mas ya. Oke, thank you Mas. Oke, thank you Bu Rita, itu aja. Baik, dari saya. Terima kasih. Iya. Baik, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan. Mulai masuk pertanyaan-pertanyaan. Untuk melihat formasi, di mana ya Bu Rita? Untuk melihat formasi, Bu Maisaro bisa bantu? Iya, Bu.
Untuk melihat formasi, kita bisa buka lagi akun SCCN kita. Kalau kita misalnya sudah daftar ketika bulan Juli lalu, kita tinggal buka kembali. Di situ kita bisa pilih formasi yang kosong begitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk melihat formasi, Bapak Ibu tinggal membuka lagi akun SCCN-nya. SCCN. Ya, SCCN. Di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat formasi yang muncul di sana. Ya, lanjut Ibu Sri. Bu Rita, kalau sertifikasinya IPA, kemudian memilih formasinya bukan IPA, tapi masih mapel yang linear, bisa juga ya? Ya, bisa bantu Bu Rita? Bisa. Bisa. Kayak di SMP saya itu Bu ada yang manajemen kalau tidak salah, tapi dia daftarnya karya gitu. Dan lulus. Dan lulus. Ya berarti bisa ya. Oke. Lanjut dari Pak Hasan Bisri. Maaf izin bertanya, apakah yang belum punya akun ASNPPK bisa membuat akun di ronde kedua? Ya, silakan. Tidak bisa ya Bu ya. Karena akun harus ini pendaftarannya dari awal Bapak ya, betul. Dari awal. Dari awal ketika bulan Juli lalu. Ya. Cuma pendaftarannya bersama-sama, hanya saja pelaksanaannya berbeda-beda. Ya. Untuk sekolah yang induk yang memiliki formasi, dia akan ikut di tahap 1. Untuk yang tidak memiliki formasi, dia bisa ikut di tahap kedua. Jadi itu kemarin Bu, ada yang WA saya. Iya. Dipikir saya itu pejabat Kemendikbud. Saya disuruh buka itu. Pak Wajar tolong dibuka loh. Ya apa wong iki rek? Ya apa wong iki dipikir aku sakti ta ya, Mbak. Itu ya. Sudah berarti, mendapatkan penjelasan dari Bu Rita dan juga Bu Dita ya bahwa tidak bisa. Ya, kalau kemarin ada yang WA saya tidak sebut namanya ya. Itu saya diminta untuk membuka. Pak Wajar tolong dibukakan. Waduh. Berarti memang ada miskomunikasi memang Bapak ya. Jadi ketika pendaftaran P3K itu dibuka, yang guru-guru sekolah swasta ini masih banyak yang ragu untuk mendaftar ya karena belum dibuka gitu, merasa belum dibuka. Itu padahal untuk pendaftaran semua harus daftar terlebih dahulu pada saat pendaftaran itu. Nanti pada masa untuk sesi tesnya disesuaikan jadwalnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum mendaftar, mohon maaf tahun ini Bapak Ibu tidak bisa mengikuti tes seleksi. Ya, buat bahan pelajaran di tahun berikutnya ya. Bapak Ibu ya. Itu saya curiga Bu, saya curiga orang yang WA saya itu tadi itu habis WA Om J. Terus sama Om J diberikan tuh WA aja Pak aja tuh pejabat Kemendikbud, mungkin seperti itu. Biasanya itu karena Bapak nggak tanggung jawab sih Pak. Biasanya Om J itu kayak gitu. Ini aja hubungi Pak Wajar, suruh buka. Nah, saya curiganya coba gitu. Kalau Bapak tanggung jawab. Kan Pak, saya rekomendasikan Bapak ketua panitia seleksi Pak. Ketua panitia seleksi supaya diluluskan gitu loh. Iya. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari Bu Siti. Ibu, saya ingin bertanya, saya guru PAI di SLB, apakah nanti di tahap kedua saya bisa daftar di SD? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu, untuk yang tahap kedua, Bapak Ibu tinggal membuka lagi akunnya, nanti terlihat sekolah-sekolah mana yang Bapak Ibu bisa daftar. Ya, jadi Bapak Ibu hanya tinggal melihat kembali sekolah-sekolah mana yang terbuka untuk Bapak Ibu bisa mendaftar. Ya, baik, sudah habis pertanyaan di kolom chat? Nah, adakah bimbingan khusus Mapel PAI? Mohon informasinya. Untuk sementara di webinar PKS ini, Mapelnya masih Mapel bersama ya Pak Om Jaya. Dan terkhusus Mapel pedagogik yang manajemen banyak yang umum-umum ya, tapi sama PGSD dari Bunda Salama. PGSD. Untuk mapel-mapel khusus ini, saya nanti kalau misalkan kami ketemu, kalau saya sarankan seperti kata Bu Dita, kebanyakan mapel-mapel itu ada di Telegram ya Bu ya. Ya, silakan Bapak Ibu search sendiri ya di Telegram, mapel PAI, Penjas itu yang paling banyak itu tanya BK, PAI, Penjas gitu. Silakan cari di Telegram Bapak Ibu ya. Tambahan Bu Rita. Ya, silakan Ibu. Untuk
kemarin ya, saya baca Inggris itu untuk soal teknis di Telegram Data Bahasa Inggris itu menyajikan 25 soal tryout khusus untuk keseluruhan teknis, dan wawancara begitu. Jadi memang harus banyak mencari informasi dari Telegram, dari webinar, termasuk kita lulus gitu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, ini masih pertanyaan yang sama ya, jenis-jenis pertanyaan yang sama ya. Bu, saya guru SD, induk karena ijazah saya PPKN, seleksi tahap 1, saya melamar ke SMP. Qadarullah, saya tidak dapat jadwal, jadi saya tidak ikut tes. Untuk tahap kedua ini, saya harus melamar ke SD atau ke SMP. Saya takut nggak dapat jadwal lagi, takut salah pilih formasi. Siapa yang bisa bantu jawab, Bu Dita atau Bu Mai? Mana ya? Saya itu terbuka. Saya guru SD, induknya di SD. Karena ijazah saya PPKN. Ingat saya gitu ya, untuk yang di tahap 1, kalau formasinya ada di sekolah induk, kemudian kitanya tidak bisa masuk, maka di tahap 2 ini kita bisa melamar di sekolah induk dengan formasi yang berbeda. Betul tidak ya, Bu? Bu Rita, Bu Mei, ya. Saya sih seperti itu gitu. Asal mungkin linear, tapi untuk lebih pastinya balik lagi aja ke portal CASN-nya, karena di sana itu yang kalau bisa diklik berarti kita bisa daftar di situ. Daftar di sana ya. Jadi kalau kita nggak bisa klik sekolahnya berarti kita nggak bisa ke situ. Iya. Jadi saat ini kita tidak bisa mengira-ngira, nanti tinggal Bapak Ibu membuka kembali portalnya ya. Nanti akunnya di sana, nanti terlihat Bapak Ibu bisa melamar di mana saja gitu. Iya. Ya, ini dari Bu Eria, saya jurusan bahasa Inggris. Nah, ini Bu Mai ini mengajar di SD dan sudah terdaftar di Dapodik. Belum dapat formasi, insya Allah tes di tahap 2 dan saya masuk di guru penggerak dan baru adukan lokakarya perdana Senin. Bagaimana itu, Bu? Bisa, Bu Rita. Tinggal nanti kan ini mengajar di SD ya. Untuk bahasa Inggris karena tidak ada formasinya di SD, nanti masuk ke laman SCCN-nya, pilih formasi SMP yang masih kosong begitu. Iya. Berarti untuk masalah lokakarya guru penggerak itu di luar kendali kita ya, iya, di luar program kita. Betul. Jadi tinggal Ibu yang itu mengatur. Tinggal aja timenya begitu. Ibu yang manajemen waktu, mengatur sendiri bagaimana caranya begitu ya. Karena pemerintah juga tidak memikirkan itu. Kalau kita guru penggerak di spesialis itu tidak. Yang penting kita lulus dan passing grade baru dinyatakan lulus. Walaupun kita ikut guru penggerak, kalau tidak lulus passing grade juga tidak akan lulus. Betul sekali, Bu. Betul sekali ya. Pesan saya kepada Bapak Ibu yang guru penggerak itu jangan terlalu bangga. Saya kemarin masuk rumah makan, terus kemudian saya katakan, saya guru penggerak loh, ya harus bayar. Ya. Masuk rumah sakit juga gitu. Iya, Pak ya. Nggak ada istimewanya, Pak ya. Nggak ada istimewanya sama sekali. Betul itu, nggak berlaku. Di rumah sakit ya Ibu harus bayar. Di rumah makan ya Ibu harus bayar. Masa ada rumah makan terus, silakan Pak, silakan gratis untuk guru penggerak, nggak ada. Ya. Bu Mai, saya mau dong dimasukin ke guru bahasa Inggris, bisa tidak ya? Bu Mai bisa kasih tahu nama telegramnya, Bu Mai? Link pokoknya download aja telegramnya. Ketika kita ketik P3K bahasa Inggris itu banyak, langsung ada gitu. Tinggal pilih aja ya. Iya, betul. Jadi mungkin Bu Rita, Bu Mai sama Bu Dita meninggalkan nomor telepon di kolom chat ya. Mungkin ada baiknya begitu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin menghubungi atau konsultasi atau tanya-tanya bisa langsung japri ke Bu Rita atau Bu Dita atau Bu Mai ya. Bisa juga ke Om Jai, langsung kalau ke Om Jai itu. Iya. Om, tolong bukakan Om. Gitu nanti akan dibuka sama Om Jai. Om Jai minta kisi-kisi untuk PAI.
Di websitenya Burita, Pak. Website Burita ada itu. Oh, Burita ya, Pak. Ya. Burita, tolong di-share Burita. Websitenya jenengan, Bu. Untuk apa, soal apa, Pak? PAI, untuk materi PAI, Nah, untuk ini dia, kisi-kisinya. Pak. Untuk materi PAI, kita memang mohon maaf ini. Kalau bisa Bapak cari di Telegram, Bapak Ibu ya. Cari search di Telegram, Mapel PAI. Ada grup terkhusus Mapel PAI. Memang saya akui untuk Mapel PAI ini agak sulit untuk mendapat ininya, soal-soalnya, contoh soal-soalnya. Iya. Bu Rita? Ya, silakan. Saya mau tanya, kan kemarin saya itu daftarnya kan karena saya mengajarnya di SLB, yaitu kan provinsi. Iya. Jadi harus daftar instansinya kan provinsi. Kalau yang kedua besok, itu apakah harus instansi provinsi atau boleh kabupaten? Nah, ini Bu ya, sepengetahuan saya, kalau untuk tahap 2 ini dia masih lintas sekolah yang ada di kabupaten itu. Nah, lintas sekolah yang ada di kabupaten itu selama masih ada formasi. Jadi misalkan Ibu satu kabupaten itu ada satu sekolah yang masih ada formasinya, Ibu bisa mendaftar di sana. Nah, jadi sekolah-sekolah yang ada di sekitar itu bisa mendaftar ke sana. Itu kalau di tahap kedua. Kalau tahap ketiga baru lintas instansi dan lintas kabupaten. Soalnya kemarin tahap pertama itu kan saya meloncat kabupaten. Oh, gitu. Bisa diulangi. Karena yang tadi ronde kedua. Provinsi kayak gitu loh. Jadi bisa lintas kabupaten, nggak di kabupaten kayak tidak. Tapi Ibu sudah ikut tes di tahap pertama? Kemarin sudah ikut tes, tapi nilai teknisnya tidak. Berarti tinggal ini aja Bu ya. Ibu nanti lihat di akunnya, nanti lowongannya di mana saja, tinggal Ibu pilih ya. Gitu saja Bu ya. Oh ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Di sini ada satu pertanyaan lagi, Bu Emi Sugiana. Pada saat guru swasta yang serdik IPA ikut tes P3K tahap 2, kemudian lulus di sekolah negeri, apakah honor serdiknya akan hilang? Tidak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah serdik, jadi kalau Bapak Ibu dari honor langsung ke P3K, justru Bapak Ibu mendapatkan kenaikan serdiknya menyesuaikan dengan gaji pokoknya di P3K. Ya, justru malah bertambah. Kalau misalkan kita di swasta yang masih honor itu 1,5 juta, kalau Bapak Ibu terima P3K, Ibu serdik, sertifikasi Ibu menyesuaikan dengan gaji pokok P3K-nya. Ya, justru malah bertambah. Ya, lanjut. Bu, berarti SHPPKN bisa kalau pilih formasi di SD bisa linear. Jadi gini Bapak Ibu ya, selama ketika Bapak Ibu membuka akun dan akun itu bisa memilih sekolah-sekolah mana saja, itu berarti sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat. Ya. Memang kebanyakan dari teman-teman itu berpikir, saya guru matematika, saya mau pilih SD. Nanti apakah nanti linear atau tidak, itu sudah dipikirkan ya, sudah mungkin aturannya sudah dibuat. Kita tinggal mengikutinya saja. Kalau bisa ada formasi yang ada di sana, Ibu pilih, Ibu nggak usah mikirin linear atau tidak linearnya. Karena kalau sudah dibuka, berarti pemerintah sudah memikirkan itu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi nggak usah mikirkan linear lagi, karena memang sudah dibuka sama pemerintah. Ya. Link untuk bahasa Inggris Telegram, try out PKPK bahasa Inggris, silakan. Oh, itu dari Bu Mai. Bahasa Mamita bisa diulangi lagi terkait formasi ronde kedua. Terkait formasi ronde kedua, Bapak Ibu bisa melamar lintas sekolah. Ya, lintas sekolah yang berada di kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang tidak lulus, ada sekolah di kecamatan Bapak Ibu ataupun kecamatan lain yang ada di kabupaten Bapak Ibu. Kalau selama formasi itu masih ada, Bapak Ibu bisa melamar ke sana. Dan
itu keluar di formasi Bapak Ibu di akunnya ya. Kalau misalkan keluar, Bapak Ibu bisa memilih. Ya. Jadi lintas sekolah ya, lintas sekolah, bukan lintas kabupaten. Nah, di sini ada yang berbagi, sharing sedikit untuk mengetahui linearitas, bisa dilihat di info GTK bagian linearitas ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melihat linearitas bisa dilihat di info GTK-nya masing-masing ya, di bagian linearitas. Nah, otomatis berarti ya Bu Rita, formasi ada tertera saat kita akan mengisi formasi. Iya. Jadi ketika Bapak Ibu mau memilih formasi itu akan terbuka sekolah mana saja yang bisa diisi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya kepada narasumber kita untuk pengalaman-pengalamannya? Jika tidak ada, nah ini bisa dijawab Bu Rita. Maaf Bu, berarti bisa ke kabupaten lain ya? Soalnya di tahap 1 kemarin kami di sini tidak bisa daftar PPK karena di kabupaten kami tidak ada formasi. Nah ini lagi balik lagi Bu Rita ya. Iya, jadi untuk SMP itu SD ya TK karena di bawah dinas kabupaten belum bisa lintas kabupaten kecuali nanti di tahap ketiga. Kalau tadi yang cerita Bu siapa ya yang di SLB itu karena di bawah dinas provinsi, jadi bisa lintas seperti itu. Tapi tidak bisa daftar ke SMP yang di bawah naungan kabupaten. Seperti itu. Jadi kalau yang lintas-lintasan itu baru bisa nanti di tahap ketiga. Betul. Kalau lintas kabupaten, lintas sekolah tahap kedua. Ya. Iya. Ya. Kayak saya rasa sudah cukup ya. Bapak Ibu, apa masih ada yang ingin bertanya? Nah, silakan Bu Maisaro, ada yang bisa jawab ini pertanyaannya? Bu Maisaro, maaf untuk bahasa Inggris, adakah kisi-kisinya untuk tingkat SMA, SMK Bu? Lalu bahasa Inggris linearnya selain SMP, SMA, SMK, apakah bisa ke SLB? Silakan Bu Mai. Ya, terima kasih Pak Galuh ya. Jika ingin mencari kisi-kisi, sebenarnya di program ini P3K PGRI ini sudah ada ya. Bahkan di saya kemarin belajar di Google, di situ kita tinggal cari kisi-kisi untuk materi bahasa Inggris itu keluar. Dan memang bisa kita download begitu. Jadi harus pintar-pintar kita menggunakan gawai. Kita cari info dari Telegram, cari info dari webinar, dan dari WA juga. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kisi-kisi, silakan bisa cari informasi. Kalau di SIM PKB ada nggak Bu? Iya, termasuk di SIM PKB itu Bu Rita. Ya, jadi belajarnya dari SIM PKB. Ya. Jadi Bapak Ibu harus aktif ya, harus aktif mencari tahu. Ya, lanjut di sini. Maaf Bu Rita mau tanya, saya kan sudah tes tahap 1. Apakah di tahap kedua ngulang lagi atau nilai tahap 1 nanti ditambah nilai ke tahap 2? Bu Dita kayaknya bisa bantu. Kapan bisa mendaftar bagi yang belum mendaftar pada tahap 1? Karena guru honor saya belum mendaftar. Berarti tahun berikutnya kalau seperti itu ya, kalau belum bikin akun berarti ya? Iya. Tahun berikutnya, tahun 2022 kalau belum bikin akun. Yang karena ini tahun 3 tahap. Iya. Jadi Bapak Ibu selama Bapak Ibu belum pernah mendaftar, Bapak Ibu tidak bisa mengikuti tahap 2, tahap 3 ya. Jadi mohon maaf. Jadi untuk tahun depan Bapak Ibu harus mencari informasi yang tepat pada saat pendaftaran Bapak Ibu harus mendaftar ya. Nah, untuk saya kan sudah tes tahap 1, di tahap kedua ngulang lagi atau nilai tahap 1 nanti ditambah nilai ke tahap 2. Tidak Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu udah tes tahap 1 itu dianggap sudah Bu ya, sudah berakhir. Nah, tahap 2 ini nilai yang terbaru. Jadi Bapak Ibu nggak ada tambah-tambahan dari tahap 1 kemarin. Itu udah dianggap gimana Bu? Ya. Tapi nanti bisa dibandingkan gitu. Jadi
kalau misal ikut tes yang kedua, ternyata nilai kita lebih bagus di tes yang kedua, dalam rankingan kita menggunakan hasil tes yang kedua. Tapi kalau kita ikut tes yang kedua, ternyata nilai lebih bagus yang tes tahap 1, maka tes tahap itu yang akan ikut rankingan. Ya, berarti Bapak Ibu harus lebih maksimal lagi ya di tes tahap 2 ini, biar lebih besar lagi nilainya. Ya kan, seenggaknya udah ada bayangan soalnya kayak apa, Bu ya. Ini pertanyaannya sudah berulang-ulang. Ini izin bertanya Bu, kalau guru mapel, misalnya guru IPS di SMP mau ngambil ke SD, guru kelas, bisa tidak? Terima kasih. Ya, Bu Mai, bantu Bu Mai. Oh, Bu Mai lagi tidak ada tempat. Oh, ada. Formasi IPS itu bisa ya Bu ya? Untuk IPS, matematika, bahasa Indonesia itu bisa. Hanya bahasa Inggris ya. Yang kita bahasa tahu Inggris. Bahasa Inggris yang tidak bisa ke SD. Iya. Ambil formasinya itu guru kelas, jangan guru mapel ya. Jadi kita ambil formasi guru kelas, meskipun kita basicnya IPS, sama kita ngambil guru kelas, kita bisa masuk sebagai ASN di sama. Mam Bu Rita tanya lagi. Ya, terima kasih Bu Mai. Apakah tahap 2 masih diutamakan tuan rumahnya? Nah, gimana ini? Masihkah diutamakan selama tuan rumahnya masih ada? Ya. Dan lowongannya masih terbuka, masih diutamakan tidak Bu Dita? Saya itu pernah baca ya, ada 2 versi sih ini, cuma saya belum cek lagi yang terbaru yang mana. Jadi kalau versi yang pertama dulu ya, sebelum tahu kelulusan, itu tetap guru induk yang diinikan, tapi kalau yang terbaru saya baca itu tidak gitu ya. Jadi mau dari swasta, mau dari lulusan PPG gitu ya, atau sekolah induk itu akan bersaing. Oh, berarti tahap 2 ini tidak mengutamakan guru yang berada di induk itu ya? Induk, iya. Kalau tetap yang terbaru saya baca ya. Nilai tertinggi ya, tetap ya, nilai tertinggi. Tapi kalau di tahap 1 memang masih mengutamakan Bu ya? Iya. Nanti ya bisa sih dilihat lagi di bagian pedoman ya. Ya. Itu saya kali bacanya ya. Ya. Berarti Bapak Ibu tinggal baca-baca lagi pedoman P3K-nya ya. Nah, Ibu kapan bisa mendaftar? Bagi yang belum mendaftar pada tahap 1, karena guru honor saya belum mendaftar tahap 1. Nah, ini dia. Bagi Bapak Ibu tahun depan ya. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar P3K tahun ini tidak bisa mengikuti untuk di tahun ini. Ya, mau. Bu Rita. Ya. Bu, saya izin pamit ya, Bu. Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Terima kasih Bu, Pak Fajar, Pak Om J, terima kasih atas waktunya ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu rasanya, ya terima kasih Pak Surya. Bapak Ibu rasanya sudah cukup tanya jawab kita. Sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya open mic, saya sediakan satu lagi pertanyaan jika mau. Jika masih ada yang masih ragu-ragu. Jika tidak, kita tutup acara kita, webinar kita pada malam hari ini. Ya, sudah cukup Bapak Ibu? Cukup. Ya, cukup ya. Baik, Bu Dita, terima kasih. Bu Mai, terima kasih atas sharing pengalamannya yang sangat luar biasa. Semoga dapat membantu Bapak Ibu mempersiapkan diri pada seleksi P3K tahap 2. Kami doakan Bapak Ibu bisa sukses di tahap kedua ini dan menjadi salah satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, saya sebagai selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesilapan selama memandu acara ini. Saya foto dulu, foto Bu. Ya, foto, silakan foto. Pak Bajar? Ada di tempat Pak Bajar? Oke, foto, silakan saya foto. Ya, silakan difoto. Mic-nya dinyalakan, kameranya dinyalakan. Pak Pri, Bu Nia, Bu Siti. Iya. 1, 2, 3. Oke. Ya.
Sudah, Om? Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita, Bu Maisaro. Sampai bertemu lagi Sabtu malam minggu depan. Selamat berjuang Bapak Ibu, insya Allah kita maksimal hasilnya pasti. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pamit ya Om Jaya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Sabtu depan.